Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahran mubaraka wa farada alaina siyami li ajli taqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bertemu walaupun lewat udara. Semoga pada sore hari ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah kita akan terhindar dari corona. Dan insya Allah kegiatan kita, aktivitas kita, puasa kita akan diterima dan akan selalu mendapatkan rahmat hidayah dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah sebagai uswah hasanah kita. Bila kita sebagai umatnya selalu mencontoh dan meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasul kita, baik dari segi ucapan, perbuatan, maupun sikap kita dalam sehari-hari, baik di dalam rumah tangga kita, di masyarakat kita, maupun di mana saja kita berada. Insya Allah wa insya Allah kita akan menjadi orang yang sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan sore hari ini sebagai menu jelang iftar, saya akan menyajikan yaitu tentang fikih puasa. Kenapa ibu-ibu kita harus tahu tentang fikih puasa? Karena kalau kita beramal, beribadah tanpa menggunakan dasar maupun menggunakan ilmu, maka amalan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam makalah Imam Syafi'i mengatakan, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu, yang artinya barang siapa yang beramal atau beribadah tanpa menggunakan dasar ilmu, maka amalannya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sebagai umat Islam yang beriman harus mengetahui yaitu tentang fikih puasa. Kita tahu bahwasannya kita sebagai umat Islam yang beriman diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah puasa agar kita semuanya mencapai derajat yang paling tertinggi, yaitu derajat bertakwa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apa sih puasa itu? Puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, yang dimulai sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, yang disertai dengan niat. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, niat ini adalah merupakan faktor yang pertama kali
yang harus kita perhatikan. Karena kalau niat kita tidak tulus ikhlas karena Allah, maka ibadah puasa kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah puasa. Apa sih syarat wajib puasa? Syarat wajib puasa yang pertama adalah Islam. Artinya apa? Tidak hanya Islam saja, tetapi Islam yang beriman. Kita tahu bahwasannya orang Islam itu banyak sekali, saudara-saudaraku. Rumbuan, saudara-saudaraku. Tetapi yang beriman hanya bisa kita hitung. Sebagai contoh saja, pada waktu sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha, banyak sekali saudara-saudaraku orang yang melaksanakan sholat Idul Fitri dan Idul Adha di lapangan maupun di masjid. Itulah gambarannya orang Islam. Tetapi orang yang beriman bisa kita lihat pada waktu subuh hanya beberapa gelintir. Nah, itulah gambarannya orang yang beriman. Untuk itu syarat wajib puasa yang pertama adalah orang Islam yang beriman. Yang dipanggil oleh Allah adalah orang yang beriman. Tadi sudah saya sebutkan di awal di muqaddimah. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, kutiba telah diwajibkan alaikum atas kamu sekalian asyamu berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kita. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar kita semuanya mencapai derajat. Nah, untuk itu saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jadi yang pertama adalah Islam tetapi yang beriman. Selain itu tidak diwajibkan oleh Allah. Orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah balik. Balik itu adalah dewasa. Baliknya anak perempuan setelah menstruasi. Kadang ada yang umur 9 tahun dan kadang sampai 15 tahun baru menstruasi. Kalau laki-laki baliknya adalah setelah dia mimpi basah. Nah, bagi anak-anak mungkin ada yang dari TK, dari SD, sebelum dewasa kita ajak untuk berlatih berpuasa. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga adalah berakal. Akalnya sehat, tidak gila. Bagi orang-orang yang akalnya sehat, tidak gila, itu wajib berpuasa, saudara-saudaraku. Tetapi kalau dia sedang tidak waras, dia gila, maka dia tidak kewajiban untuk melaksanakan ibadah puasa. Nah, kemudian yang keempat adalah orang yang dalam keadaan bermukim. Tidak bepergian, artinya di rumah saja. Bagi orang-orang yang sedang bepergian, mendapatkan keringanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dia boleh membatalkan puasanya, atau katakanlah muka.
dan dia wajib mengganti di lain hari selain bulan suci Ramadan. Nah, untuk itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, apabila dia dalam bepergian tetapi dia sehat, dia kuat, dan dia tahan untuk tidak makan dan tidak minum, maka lebih baik dilanjutkan puasanya. Dan kemudian yang kelima adalah dalam kondisi suci dari haid dan nifas. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita terutama perempuan sedang dalam keadaan tidak suci alias dalam keadaan menstruasi atau nifas, maka kita tidak diperbolehkan puasa. Kalau puasa malah hukumnya haram. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perempuan itu sudah biasa. Biasanya apa saudara-saudaraku? Yaitu tiap bulan dia kedatangan tamu. Tamu tak diundang, yaitu berupa menstruasi. Nah, dalam kondisi menstruasi, misalnya sudah jam 5 sore, kita kedatangan tamu yang tidak diundang, walaupun hanya satu ceretan saja, maka kita tetap harus berhenti. Tetapi nyaurnya terus terang ya 1 hari. Jangan sampai nyaurnya, wah karena saya mainnya jam 5, ya nyaurnya saya mulai jam 5. Tidak begitu saudara-saudaraku. Jadi walaupun sudah menjelang maghrib, tetapi kita nyaurnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu penuh dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keenam adalah sehat. Ya jelas ya sehat jasmani maupun rohaninya. Bagi orang-orang yang dalam kondisi sakit, kondisi yang tidak sehat, maka dia diperbolehkan atau mendapat keringanan yaitu tidak berpuasa. Nah, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, itulah syarat wajib puasa yang harus kita ketahui. Sehingga dengan adanya kita tahu syarat wajib puasa, kita akan lebih berhati-hati sehingga kita di dalam melaksanakan ibadah puasa betul-betul sesuai dengan ajaran Allah dan Rasul-Nya, sesuai dengan ajaran Islam, sehingga kita di dalam melaksanakan ibadah puasa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ibu-ibu yang dirahmati Allah, sekilas kultum yaitu menjelang iftar di bulan suci Ramadan. Demikian yang dapat saya sajikan. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah wa birridha wal inayah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.